Minangkabau sebuah kerajaan juga bukan. Ada tradisi-tradisi Minang yang bertentangan dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Yeyen Kiram, seorang budayawan asal Sumatera Barat, seorang aktivis perempuan yang concern di bidang budaya. Selamat malam, Bu Yeyen. Selamat malam juga Andri dan semuanya penonton dimanapun berada. Ya, kali ini kita mau diskusi lebih panjang. Mungkin Oke. pertama kali ya Bu Yeyen Iya. di sini gitu. Aduh, kejutan sekali. Kejutan. Ditawarin mengisi adalah sebuah kehormatan juga. Iya, jadi memang ini diskusi podcast ini ya ngobrol-ngobrol biasa, Oh iya. tapi lebih berisi gitu loh, bukan Oh, obrol-obrolan mantap. yang kosong. Iya, gitu. Oke. Jadi tidak terlalu formal-formal amat Oke. lah gitu. Nah ini kita mau diskusi tentang Iya. sebelumnya mungkin pemirsa Dialektik TV ini mau Oke. tahu juga nih, sebenarnya profilnya Bu Yeyen ini seperti apa gitu. Apa aktivitasnya di Sumatera Barat sehingga terkenal sebagai aktivis yang terkenal gitu ya sampai Terkenal ya. Iya, bagaimana? Sulit sebetulnya, banyak orang bilang sulit sekali mendeskripsikan siapa Yeyen Kiram. Karena kadang-kadang dia muncul sebagai penyair dengan membawakan beberapa puisi dan buku antologi bersama. Jadi saya udah menulis cukup banyak buku rame-rame dengan teman-teman, kadang juga jadi narasumber sebagai aktivis perempuan. Karena sempat juga berkecimpung mendirikan beberapa WCC dulu di Padang di Sumatera Barat, termasuk salah satunya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Anak. 2003 kita ikut mendirikan. Kemudian juga pernah terlibat di beberapa gerakan sosial, kemasyarakatan, agama. Jadi kalau mendeskripsikan cukup ajalah dengan satu kata, aktivis. Karena itu kata kerja aktif. Ya kan sebagai budayawan biasanya nih lebih paham lah tentang budaya Sumatera Barat atau Minang ya. Iya betul. Gitu. Nah kami kan di Jakarta ini mayoritas itu kan untuk Jawa lah ya, Jawa atau Jawa Barat ya, semua tempat gitu ya. Nah kita kurang paham nih tentang budaya Minang itu. Nah sebenarnya Minang ini sejarahnya ini dari mana ini, apa dari kerajaan apa atau latar belakangnya itu bagaimana gitu? Aduh. Kalau kita tahu kan Jawa itu ada Majapahit segala macam. Iya. Kalau Minang ini bagaimana? Ini pertanyaannya sederhana, kecil, tapi jawabannya bisa berjam-jam atau berhari-hari atau bertahun-tahun. Karena para sejarawan Minangkabau sendiri masih menulis tentang sejarah Minangkabau. Tapi sebetulnya intinya Minangkabau itu sebuah kata yang menunjukkan batas geografis, batas kebudayaan. Dan itu juga menjadi nama dari sebuah etnik yang ada di Sumatera Barat. Jadi artinya belum tentu orang Sumatera Barat itu orang Minang, tapi orang Minang juga belum tentu orang Sumatera Barat. Karena orang Minang ini ada di mana-mana. Karena pola migrasi merantau itu membuat mereka berdiaspora kemana saja. Jadi tapi sejarah panjang Minangkabau ini sangat sulit karena rujukannya adalah, salah satu rujukannya adalah Tambo. Tambo ini sekarang ada berbagai versi juga yang kita ketahui, tidak hanya satu versi. Saya sendiri sempat membaca Tambo ini ada, diketahui ada 12 judul. Semua menceritakan sejarah Minangkabau. Tetapi dan saya memiliki bukunya ada 4 judul. Dan itu belum lengkap karena beberapa tiap daerah juga memiliki Tambo. Tambo masing-masing. Jadi pengertian Tambo itu adalah yang menceritakan, kitab yang menceritakan tentang asal-usul satu suku atau satu tempat. Jadi artinya sejarah Minangkabau itu adalah sebuah perbincangan. Makanya ada istilah ini kerajaan kata-kata. Karena jadi ada yang bilang dari Gunung Merapi. Tapi itu sebetulnya adalah sebuah pandangan filosofi. Jadi artinya sebelum ada kebudayaan apapun, sebelum ada kemanusiaan, maka istilah Sabalun Gunung Merapi Segadang Talu Itik, kali nggak mungkin Gunung Merapi sebesar telur itik. Tapi itu adalah semua makna, perumpamaan bahwa sebelum ada apa-apa, sebelum terjadinya penemuan-penemuan baru mungkin yang bersifat teknologi, bersifat peradaban atau kemajuan, bahwa bangsa ini sudah ada, suku ini sudah ada. Jadi orang Minang ini kan sangat suka berfilosofis, semuanya dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Tambo pun diberikan dengan bentuk ungkapan.
ketika batas-batas daerah itu dideskripsikan seperti Sabateh Laut Mandidih, artinya sepanjang pantai Sumatera itu pantai laut, batas laut. Artinya sepanjang ada lautan pantai itu batas daerahnya. Kan sangat luas. Luas itu menunjukkan luas filosofi. Atau di balik lima asal nenek moyang itu di balik telong nama tali. Itu salah satu ungkapan asal usulnya. Nah, kalau telong-telong itu kebudayaannya dari suku timur ya, Cina. Nah, telong nama tali. Telong-telong ini bertali-tali, artinya bersambung-sambung. Jadi ada kebudayaannya runut mengiringi. Itu filosofinya yang bisa ditangkap. Makanya pembicaraan tentang asal usul ini selalu menemui deskripsi-deskripsi dan tematik-tematik baru di setiap generasi. Dan itu nggak ada yang salah. Itu selalu karena ada argumennya, ada dalilnya, ada ini semua betul. Tapi dari manakah sesungguhnya berasal itu selalu jadi pertanyaan sampai sekarang. Karena ada lagi sejarah yang bercerita tentang soal Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain kan kita kenal juga dalam sejarah dunia juga ada beberapa versi juga. Versi yang manakah yang jadi rujukan? Belum ada kesepakatan juga. Ya, kata raja yang menguasai barat timur ini kan utara. Apakah Minangkabau sebuah kerajaan? Juga bukan. Kalau Minangkabau sebuah kerajaan, logikanya saya, sebuah kerajaan itu pasti memiliki bala tentara. Pasti memiliki pasukan perang. Pasti pernah, biasanya kerajaan melakukan kalau tidak ekspansi atau diserang atau dalam hubungan militer ekonomi. Tapi Minangkabau tidak punya tentara. Artinya argumen, pendapat yang mengatakan teoretik ini sebuah kerajaan juga dipertanyakan. Kerajaan apa? Kemudian ada lagi suku Melayu, bicara lagi orang tentang Melayu. Apakah Minangkabau mengalirkan suku Melayu tua maksudnya, Proto Melayu, ataukah Melayu mempengaruhi Minangkabau? Ini kan masih jadi diskusi juga. Nah, jadi artinya ketika kita baca sejarah Sumatera, baca di situ ada William Mercer dan menulis banyak sarjana barat menulis tentang sejarah Sumatera, itu sudah menuliskan bahwa di sebuah pedalaman di tengah-tengah Pulau Sumatera sudah ada berdiri sebuah kerajaan dengan peradaban yang sangat tinggi. Apakah yang dimaksud kerajaan itu Minangkabau atau ada lagi kerajaan-kerajaan lain? Karena di Sumatera sendiri pada abad-abad sebelum 10 Masehi itu sangat banyak kerajaan-kerajaan selain Samudra Pasai, ada puluhan waktu itu. Dan hanya menyisakan dalam sejarah catatan tentang 5 kerajaan besar, Samudra Pasai, Minangkabau, kemudian Melayu Delhi, Siak, Sriwijaya. Itu kan beberapa kerajaan-kerajaan besar yang sempat ada di Sumatera dan sempat tercatat. Di luar itu kan masih ada lagi. Jadi ini bicara sejarah Minangkabau, saya rasa ini perbincangan yang tanpa hulu, tanpa muara juga. Deskripsinya selalu ada dan selalu saling menguatkan. Kalaupun ada yang memperdebatkan atau yang membantah, itu pun masih di jalur akademis yang jelas. Jadi sampai sekarang, tapi itulah asiknya Minangkabau. Dia selalu ada dialektika, kita selalu diskusi tentang asal-usul, tentang ini semua. Dan itu yang membuat kita selalu tetap semangat membicarakannya sampai hari ini. Tapi tadi dikatakan bukan kerajaan gitu kan. Tapi kita tahu ada kerajaan Pagaruyung itu kan. Nah, kalau kita tahu misalnya Majapahit, Sriwijaya itu semua ada peninggalannya. Pagaruyung ini tadi kan dikatakan tidak ada tentaranya, tidak ada ini. Berarti itu bukan jenis kerajaan ya? Pengertian kerajaan mungkin seperti kita berbeda. Karena kalau dalam orang Minang, pengertian kerajaan itu raju itu artinya orang didahulukan, yang didahulukan. Jadi ada adagium dalam orang Minang ini, kamanakan barajo kamama. Artinya rajo di sini bukan dalam pengertian umum raja sebuah merujuk, kedudukan yang tinggi, tapi itu dari kata raja, rujuah. Jadi merujuk. Artinya mengambil posisinya sebagai orang yang dihormati, orang yang dituakan. Kamanakan barajo ka mama barajo ka panghulu, panghulu barajo ka musyawarah dan mufakat, mufakat barajo ka kebenaran. Nah, pengertiannya mungkin di situ. Kerajaan itu kebenaran mungkin, sebuah bentuk simbol dari kebenaran. Jadi bukan kerajaan dalam versi yang dahulunya seperti Eropa itu. Pemerintahan. Ada pemerintahan dengan bentuk-bentuk tertentu, dengan aturan-aturan tertentu, tidak. Nah, kalau sekarang ada yang namanya Pagaruyung, itu adalah sebuah bentuk Darul Qor atau sebuah, tapi bukan kerajaan versi seperti yang ada atas, ada raja yang harus begini, tidak. Bukan hierarki, bukan hierarki. Enggak, kita egaliter. Saya masih ingat ketika
Yang Mulia almarhum Taufik Taib itu kan Raja Pagaruyung yang sempat saya kenal. Kita bisa saja mungkin saya sebagai rakyat di situ kan. Tapi tidak ada beda kita. Kita masih bisa menyapa beliau dengan biasa, dengan langsung, dan bisa berdiskusi dengan beliau, bisa bertanya jawab tanpa prosedur. Karena egaliter itu, orang Minang sangat egaliter. Termasuk dengan Bundo Rauda Taib, adik beliau. Itu saya, karena kami kebetulan tetangga, saya biasa aja menghormati beliau mungkin sebagai kakak, sebagai ibu. Tapi bukan sebagai sebuah simbol pimpinan tertinggi dari sebuah kerajaan. Nah, mungkin karena ini pengaruh egaliterisme ya orang Minang sendiri. Jadi jangan Bapak bayangkan kata kerajaan ini mirip dengan kerajaan di tempat-tempat lain. Kerajaan di situ itu uniknya saya rasa. Uniknya Sumatera Barat ya. Nah, ini kan banyak cerita-cerita rakyat gitu ya di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Minangkabau itu ya. Ketika orang Jawa ini mengadu kerbau dengan Minang iya, itu. versi Nah, itu. itu Adu kerbau. Kalau menurut logika saya kan nggak masuk ya. Bagaimana orang Jawa itu membawa kerbau naik kapal ke Sumatera Barat, mungkin tengah jalan udah mati. Atau beranak. Udah beranak. Ngamuk kerbaunya kan. Rusak. Tapi saya rasa itu kata-kata, berarti kita ini kan kata-kata Minangkabau itu juga mengandung beberapa pendapat. Ada yang bilang kata Minangkabau itu dari kata Pinangkabu. Pinangkabu ini bahasa lama, artinya daerah asal. Dan kalau itu ditelusuri, memang Minangkabau itu sebuah imperium, tempat yang penyebarannya sampai ke Raja Ampat kemana-mana kan, itu daerah asal. Tapi kemudian kata-kata adu kerbau itu kan lahirnya setelah dari cerita-cerita folklore rakyat yang ternyata setelah diselidiki, saya nggak tahu persis juga siapa yang menyelidiki. Tapi saya pernah baca itu adalah strategi politik divide et impera kolonial. Jadi bagaimana menimbulkan saling permusuhan antara satu suku dengan suku lain, itu politik pecah belah kan. Jadi seolah-olah kesan orang dari pulau ini Jawa, suku ini bodoh, suku ini pintar, suku ini, itu kan politik adu domba. Kalau logikanya benar, tidak mungkinlah kerbau dibawa dari Jawa begitu kan di tengah jalan bisa lapar, ngamuk, atau dia sebesar itu. Apalagi teknologi ekspedisi waktu itu belum semaju sekarang kan. Sekarang juga nggak ada ekspedisi bawa kerbau kan, mati juga kerbaunya. Jadi itu tuh adalah cerita rakyat yang dikembangkan oleh kolonial dalam rangka politik divide et impera ini. Nah, tapi beberapa penulis menjadikan itu sebagai bahan cerita harian. Tapi kata-kata Minangkabau sendiri, ada yang bilang dari pernah juga kemarin ada penelitian kawan-kawan bahwa itu orang Portugis menulis Minangcabo. Ini saya membacanya sesuai ejaan ya. Tapi ini mungkin bahasa Portugis, lidah Portugis menyebutkan Minangcabo, tapi namun tetap dibaca Minangkabau. Mungkin karena zaman dulu lidah orang itu menyebutnya berbeda. Dan karena kita orang Melayu, lidah Melayu, ya kerbau itu tetap dibaca kerbau kan, kabau. Tapi kalau kita tulis Minangkabau, bukan kerbau. Jadi tapi yang dimaksud bisa jadi berbeda kan. Jadi makanya saya lebih kuat cenderung kepada Pinangkabu kalau dilihat sejarah latar belakang dan penyebaran serta karakter masyarakatnya. Oh, berarti kalau kesimpulannya emang Minang itu bukan ini ya, bukan sebuah geografis, letak geografis, tapi kayak lebih kayak jalan hidup atau cara pandang. Kebudayaan. Ya, budaya. Bagian dari kebudayaan yang kemudian menjadi etnis. Nama etnis sebuah suku. Suku Minangkabau. Etnik Minangkabau dengan sukunya ada di dalam. Jadi dia sebuah kumpulan etnik. Tapi yang kemudian menjadi bentuk kebudayaan dengan batas-batas geografis tertentu. Dan itu berdiaspora kemana saja. Melebihi batas geografi geopolitik. Jadi kalau misalnya dia mau di Jakarta atau di Amerika sekalipun tetap Minang. Gitu ya. Sampai ke Petani, sampai ke Sulu, itu kan batas dulu orang Minang. Iya, karena ada nilai-nilai di situ ya, nilai-nilai yang dibangun situ. Iya, jadi terlalu luas mendeskripsikan Minangkabau itu sebetulnya. Iya, mungkin terlalu panjang. Nah, mungkin nih kita agak merujuk sedikit ke era tadi kan divide et impera gitu. Kan itu pernah ada peristiwa perang Padri itu iya, kan, betul. antara ya kan tokoh muda, tokoh tua ini kan. Pasukan adat dengan kolonial. Nah, itu bagaimana itu? Ceritanya itu sebenarnya cerita aslinya itu seperti apa? Apakah maksudnya kelompok Padri ini kan bilang katanya ada tradisi-tradisi Minang yang
bertentangan dengan Islam Oh, itu sebagaimana. sebelum ini eh, adat masyarakat adat mempunyai tatanan-tatanan lama, kemudian timbul para ulama-ulama kita kembali dari Mekah, kemudian membawa perubahan-perubahan dalam menafsirkan agama, dan itu diperkenalkan. Ya, namanya sesuatu yang baru kan pasti ada reaksi dan reaksi. Jadi sebetulnya eh, bukan penolakan mungkin, ini hanya sebentuk reaksi dari kaum adat ketika apa yang telah mereka lakukan bertahun-tahun sebagai kebiasaan, lalu kemudian dilakukan perubahan, itu biasa di mana-mana. Dalam sistem sosial kemasyarakatan manapun, itu selalu ada penetrasi seperti itu kan. Ketika kebiasaan mereka menghibur diri, para parewa itu dengan menyambung ayam, adu ayam, kemudian berimbas ke permainan yang dianggap itu judi dan haram dalam hukum Islam, dan itu mereka merasa terancam keamanannya, kenyamanan masyarakat, dan itu akan menimbulkan reaksi. Tetapi reaksi ini kemudian terakumulasi menjadi sama, dan itu dimanfaatkan oleh kolonial, kepentingan ekonomi dan politik mereka di Minangkabau. Nah, itu dimanfaatkan. Tapi akhirnya kan kelompok tua muda ini Kelompok adat bersatu, ini. kelompok adat itu bersatu Pada akhirnya setelah ada kesadaran sebenarnya. Itu peranan Harimau dan Salapan. Jadi ini cerita Perang Padri ini sebuah tidak hanya sekedar peperangan panjang yang mengandung nilai-nilai heroik, tidak hanya sekedar perdebatan ini perang agama dan adat, lebih dari sekedar itu. Itu sebetulnya sebuah bentuk bagaimana kita mempelajari dari peristiwa tersebut karakter orang Minang yang sesungguhnya. Bahwa bagi orang Minang sesuatu yang telah menjadi ini, merubahnya itu mereka harus punya argumen. Nah, argumen ini yang tidak dimiliki oleh Belanda waktu itu. Belanda kan punya, pokoknya waktu itu dia harus naikkan pajak, dia harus targetnya dalam secara ekonomi harus ekspor ini tercapai. Dia tidak peduli dengan cara apa. Nah, salah satunya dia, ya bagi dia kan karena kolonial ini bukan orang Islam yang punya aturan-aturan tertentu, jadi soal halal dan haram kan tidak jelas kan. Nah, dia tidak peduli ini haram ini halal, tidak tahu dia. Yang jelas dia punya target tertentu baik secara ekonomi dan politik harus tercapai. Nah, ini nih yang kemudian di Sumatera Barat menjadi pertimbangannya begini, kalau orang waktu itu Islamnya sudah sangat kuat, kalau ini halal ya halal, kalau ini haram ya haram, udah jelas hitam putihnya. Nah, itulah terjadi benturan yang berkepanjangan dan sulitnya karena ini, karena kelemahan waktu mungkin kelemahan saya sebut Belanda. Mereka tidak mempelajari betul karakter, dan orang Minang situ kelebihannya itu sangat paham juga karakter kolonial waktu itu. Makanya Perang Padri itu sangat tercatat dalam sejarah sebagai peperangan yang kalau dibilang menang bisa menang ya, tapi kalau saya rasa ada kemenangan, tapi kemenangan tak dicatat dalam sejarah yang panjang. Sebetulnya ada kemenangan spiritual paling tidak. Artinya kan kembali akhirnya kelompok adat dan kelompok Islam ini kan itu mulai bersatu ya. Adat Basandi Syara. Adanya ABSSBK ya, di Bukit adat Sumpah Basandi Syara, Syara Basandi Kitabulung gitu. Makanya itu sampai sekarang kan tetap dipakai, bagaimana adat dengan syariah itu tuh antara agama dengan adat itu tidak bisa dipisahkan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hal-hal yang sederhana pun dalam perkawinan, dalam meminang, itu tetap terpakai dalam keadaan apapun. Implementasi itu dipakai, tapi kan setiap masa ada zamannya ya, setiap zaman ada generasinya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau kita runut sampai sekarang, saya juga jadi pertanyaan banyak orang, apakah ABSSBK ini sekarang masih relevan? Kan itu selalu pertanyaan yang sampai saat ini itu ditanyakan di mana-mana, dan belum ada penelitian juga yang menjawab secara pasti. Bahkan sudah banyak yang meninggalkan juga sebenarnya tuh. Itu sulitnya kita menjawab. Bukti meninggalkan bisa jadi karena sekarang angka-angka kasus kriminalitas, narkoba, LGBT, itu kan hal-hal norma-norma yang meninggalkan, itu kan meningkat lagi. Tapi kan kita tidak punya jawaban apakah betul orang Sumatera Barat pelaku atau orang yang kebetulan tinggal di Sumatera Barat, apakah betul orang Minang atau kebetulan anak-anak yang kebetulan berketurunan saja tapi tidak memahami apa ada ABSSBK ini. Nah, ini kan satu sisi tersendiri jawabannya. Karena ini akan berhubungan nanti dengan
eh, perilaku, dengan fungsi, dengan peran daripada lembaga-lembaga dalam masyarakatan adat. Karena dalam lembaga-lembaga adat kan ada nenek mama, ada pengulu, ada budokan, ada semua. 3 tungku sejarangan itu. Nah ini balik lagi cerita kita berputar lagi ke sana. Iya. Kalau kita bicara soal Iya. apakah ABSSBK ini masih relevan, tapi saya jawab masih relevan, sangat relevan. Tapi apakah masih diterapkan? Itu jawabannya yang sulit ditemukan. Kalau relevan masih relevan. Nah yang bikin penasaran ini ya mungkin di kita ya di kalangan di Jawa ini sosok Imam Bonjol ini ada yang bilang beliau ini kan seorang Wahabi gitu ya. Ini selalu jadi Nah itu diskusi. padahal beliau kan julukannya Petrus Syarif. Iya. Dan belakang namanya itu ada Syahab. Nah itu kalau Syahab itu kalau marga di Hadramaut itu adalah masih keturunan dari Rasulullah. Iya. Istilah Wahabi ini kan ditiupkan ketika salah seorang dari Parlindungan. Seorang Parlindungan dari menulis tentang Tuang Kurau. Jadi terjadi polemik. Nah polemik ini kalau zaman dulu ketika orang membantah satu argumen, dia kalau buku dilawan dengan buku. Hamka menjawab itu. Hamka menulisnya tentang itu perdebatan itu. Enggak Parlindungan, saya nulis. Jadi Hamka memberi jawaban. Jadi di situ versi ini kan bisa tergantung persepsi orangnya. Versi Ongga Parlindungan dia menuduh dengan alasan banyak orang-orang dari tempat dia menulis itu dibunuh gini-gini, terjadi kriminalitas. Tapi kita kan nggak pernah bisa membuktikan apakah benar tuduhan, karena saat itu tidak ada catatan tambahan, tidak ada saksi yang menuliskan, tidak ada bukti-bukti tentang itu, dan argumen-argumen tuduhan-tuduhan itu dijawab oleh Hamka semua dalam bukunya. Tapi sampai sekarang hanya berkisar seperti itu. Soal Wahabi tidak ini, kita nggak pernah orang Bonjol sendiri, saya ketika saya ke sana tidak pernah berpikir soal itu. Orang hanya berpikir sosok Tuanku Imam Bonjol sebagai seorang pahlawan yang mencoba mempertahankan daerahnya dari kolonialisme, dari sekularisme, dari penjajahan-penjajahan seperti itu. Hanya figur seperti itu yang kita kenali dari Tuanku. Nah, apakah dia pengaruh masa-masa ini bagi kita enggak ini. Nah, Bu Yen kan kata pernah dulu cerita tadi ketemu dengan keturunan-keturunannya gitu. Itu bagaimana tuh kesan-kesan yang didapatkan itu? Aduh. Saya pernah ke Bonjol kalau nggak salah 2017 dan dipertemukan alhamdulillah dengan salah satu keturunan, tapi maaf lupa nama ibu itu kan. Tapi dia mengaku kalau nggak salah itu keturunan ke-12 dari Tuanku. Jadi tidak jauh dari rumah dia di Bonjol itu, di Bonjol ada surau, masih ingat saya, suraunya tidak terlalu besar ukurannya, sekitar 6 kali 5 meter lah, warna biru dan putih. Saya tanya, memang merek di Pangsu itu tuh tertulis Surau Tuanku Imam Bonjol. Saya tanya, apakah ini surau dibangun, surau itu tempat ibadah dan tempat diskusi, tempat mengaji ya. Jadi tidak dia tidak sebesar masjid, tapi fungsinya sebagai tempat ibadah ada. Saya tanya masyarakat setempat, apakah ini surau yang dibuat Tuanku Imam Bonjol karena merek Tuanku Imam Bonjol atau surau apa? Ternyata orang di sana itu sangat agamis sekali. Setiap anak laki-laki yang belajar agama harus belajar di surau tersebut. Nah, kalau yang khatam, yang cerdas, yang bisa menyelesaikan, maka diberi nama Tuanku. Itu semacamnya gelar adat. Tapi karena dia berasal dari Bonjol, dinamakanlah Tuanku Imam Bonjol. Nah, salah satu yang sangat menonjol, yang karismatik dan yang berani dan yang melakukan perlawanan nyata terhadap ketidakadilan yang ada di sekitarnya yang menimpa masyarakatnya, itu namanya almarhum Petrus Syarif. Nah itu salah satunya yang kemudian lebih terkenal. Belanda catatan sejarah sendiri menulisnya Tuanku Imam Bonjol aja cukup. Oh berarti ada beberapa lagi ya? Ada tapi kan nama-nama persis tersebut kan tidak jarang ditulis, karena kalau di Minang ketik banamu gadang bagala, jadi nama-nama kecil itu tidak begitu banyak dipublikasi. Gelarnya yang lebih dipentingkan. Jadi Tuanku Imam Bonjol itu semacam gelar pertanda orang itu berasal dari Bonjol, satu daerah yang indah, sangat indah sekali itu di Pasaman Barat, dan itu daerahnya sangat subur. Karet ada banyak, itu daerah penghasil
Kalau saya melihat itu seperti salah satu potongan surga daerah. Hmm. Saya udah berapa kali ke daerah itu. Memang asik daerahnya. Tapi Sangat terkesan. peninggalan pernah lihat? Pernah juga. Pernah, tapi bukan di rumah yang lama ini. Ada rumah satu lagi agak ke ujung di kampung itu. Di situ memang sudah dikelola oleh pemerintah, udah dirawat. Ada beberapa peninggalan, mungkin karena situasi ya. Karena yang namanya tuangku ini kan tidak tinggal di satu tempat. Karena mungkin kepentingan dakwah, kepentingan pendidikan dan lain-lain, mereka kan migrasi, pindah-pindah kan. Jadi ada satu tempat memang ada jubahnya, pedangnya, sampai dengan sorbannya juga ada. Tapi saya pernah juga ke Koto Tinggi, kebetulan ketemu dengan wali negaris tempat, Pak Sarif kalau nggak salah namanya. Dia juga memperlihatkan ada ini pedang Imam Bonjol dari besi berat lah, cukup berat itu waktu saya ngangkat. Hampir 5 kiloan. 5 kilo. Berarti kuat sekali ya, orangnya ya? Karena ukuran panjang pedang itu 2,5 meter. Nah ini katanya ini pedang sisa peninggalan Tuanku Imam Bonjol. Kenapa sampai sini? Karena jalur Koto Tinggi itu dengan Bonjol ternyata itu jalur lama. Jadi tempat perang Padri itu kan luas. Jadi dari sana pernah Tuanku melakukan pelarian. Nah masuk di sekitar Koto Tinggi itu kan banyak gua-gua. Sampai sekarang masih ada gua. Jadi di salah satu gua mereka gunakan untuk basis pertahanan militernya. Mungkin ketika itulah Tuanku ini atau mungkin menghadiahkan pedangnya kepada masyarakat setempat atau malah tertinggal, kita nggak tahu persis ceritanya. Tapi yang jelas ada sisa pedangnya di sana di rumah Pak Wali. Dan saya melihat langsung mencoba mengangkatnya juga nggak kuat juga karena dari besi, kalau besi lama itu kan kualitasnya bagus, makanya berat dia. Tapi tulisan pribadinya itu nggak ada? Nggak tahu saya, masih tulisan Arab Melayu berarti itu dulu ya. Tapi bagi saya peninggalan itu mestinya kan disatukan, jadi jelas kan. Mungkin ya berharaplah kalau pemerintah ada waktu bisa dilakukan. Saya rasa masih ada lagi tempat. Ya, mungkin sorbannya, ya macam-macam kan dari peninggalan beliau yang ada di mana-mana. Karena zaman dulu tuh kan orang mobilisasinya kan kemana-mana. Dan itu karena keterbatasan media transportasi atau komunikasi kan bisa saja beberapa barang pribadi ketinggalan di mana-mana. Dan areal perang itu sendiri kan sebetulnya ada beberapa titik. Karena ada ini perang itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Gerilya sifatnya. Kalau gerilya kan memang begitu. Ini mau tanya juga, kita kembali ke Minang gitu ya. Nah, Minang ini kan ada tokoh-tokohnya perempuan. Iya. Bisa tadi siapa namanya? Bunda Kanduang, terus istilahnya tadi siapa tadi? Ibu Limpa Rumah yang ada. Yang ratu siapa tadi? Si Putih. Putih. Nah, itu jadi kan ada sosok-sosok pemimpin-pemimpin itu perempuan gitu. Banyak. Di Minang itu. Sedangkan kalau mohon maaf ya daerah lain kan lebih cenderung patriarki gitu ya. Patriarki, matriarki. Nah, kalau di Minang kan matrilineal ya. Itu bagaimana itu tokoh-tokoh Minang yang perempuan? Jadi pengertian matrilineal itu sebetulnya semacam, nah di sini tadi kita bahas tentang ABSSBK. Sebetulnya kita belajar juga dari bagaimana Islam mengistimewakan dan memberi ruang bagi perempuan. Walaupun perempuan ditugaskan lebih ke ranah privat, pada dasarnya dia juga bertanggung jawab untuk hal-hal di luar itu sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah. Karena dalam kekhalifahan ya Al-Quran itu kan tidak hanya disebutkan jenisnya harus jadi beban laki-laki, perempuan juga bisa mengambil area tanggung jawab di sana. Nah kalau Bunda Kanduang itu adalah sosok simbol penghargaan juga bagi perempuan. Jadi Bunda itu kan artinya ibu yang kandung itu artinya betul-betul ibu yang paling istimewa. Sedarah, kalau ibu kandung itu kan sedarah sama kita, sangat istimewa. Jadi keistimewaannya itu dari istilah Bunda Kanduang itu. Nah, kalau Bunda Kanduang sendiri pengertiannya itu sampai sekarang kalau saya melihat ada 4 macam. Pertama memang betul ada orang yang secara genetika memang sah dia sebagai Bunda Kanduang. Mungkin karena keturunan, memang dia sah. Kemudian ada Nini Mama penghulu yang menikah dengan perempuan dan perempuan istrinya menjadi istrinya, otomatis dia juga Bunda Kanduang bagi bagi keluarganya. Kemudian ada perempuan yang menikah
walaupun dia masih muda, tapi dia sudah menikah. Paling tidak dia sudah menjadi pemimpin bagi keluarganya sendiri. Itu juga Bundo Kanduang. Dan ada Bundo Kanduang yang dalam bentuk organisasi. Ini seperti organisasi-organisasi lain, ormas lain. Di situ ada struktur ketua, wakil, sekretaris. Nah, dengan tugas-tugas yang sudah ada dalam aturan ADART yang sudah disusun dan disepakati bersama. Jadi pengertian Bundo Kanduang itu ada 4. Jadi makanya kita harus jelaskan Bundo Kanduang yang mana. Tapi perempuan di Minangkabau memang sangatlah istimewa. Dia ada di Anjong Paranginan. Anjong Paranginan itu di tempat yang tinggi kedudukannya. Dia akan turun ke jalan menyelesaikan satu persoalan masyarakat yang ada di depan matanya jika dia sudah tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi kemenakan, anak atau apa laki-laki di daerah itu, baru dia akan turun. Tapi selagi masih ada yang bisa menjadi perpanjang tanganannya, yang bisa disuruh, diserayu kalau orang Minang bilang, itu akan dilakukan. Sebuah keputusan, kan ada nih sistem hierarki keputusan kita ada 3 nih, 3 tungku sejarangan. Alim ulama, tidak pandai, ninim ulama. Nah, birokrasi, pemerintahan, dan alim ulama, dan ninim ulama. Karena ada adat, agama, dan pemerintahan. Nah, yang keempat dikunci oleh Bundo Kanduang. Sama juga dengan hal-hal yang kecil sehari-hari terjadi. Ketika satu kaum akan melaksanakan hajat, mungkin meminang, mengukuhkan gelar datu, pemilihan wali negari, pemilihan saku, macam-macam. Semua walaupun ini mama yang sudah berapat, sudah membuat keputusan, kata putusnya tetap di tangan Bundo Kanduang yang ada di rumah atau di kaum tersebut. Jadi kalau walaupun ini sudah Nini Mama sudah memutuskan A, sudah sepakat, tapi ketika dilepas lagi ke Bundo Kanduang pihak perempuan, Mbak A, ibu-ibu, Mbak A, enggak bisa. B, mentah lagi. Berarti perempuan itu punya hak berpendapat yang hak. Iya. Dia punya hak dan tanggung jawab yang cukup besar. Makanya matrilineal ini sangat kentara Minangkabau. Pertama adalah mengelola ekonomi. Makanya warisan jatuhnya kepada pihak perempuan. Dia punya hak kelola. Dan hak kelola itu kalau dia mampu menjaga dengan baik akan selamat keturunannya sampai kaum. Ada jaminan ekonomi, jaminan sosial, jaminan keamanan di situ. Tapi kalau dia gagal mengelola, hancur. Makanya masuklah hadis salah satu, jika satu negeri diperintai dengan perempuan yang baik, kita negeri. Nah, tetapi penjagaan dari hak mengelola ini tetap ada di tangan nenek mama. Itu fungsinya. Jadi ada yang ada yang mengawasi, yang mengingatkan jika terjadi kesalahan, kelalaian, kecil, ada yang mengingatkan. Walaupun dia punya hak untuk memutuskan di situ. Nah, itulah perempuan di Minangkabau. Makanya dia perempuan Minang ini cenderung tangguh-tangguh dan dia merasakan ada nilainya dikit. Makanya maaf ya, saya minta maaf. Kalau dahulu yang saya tahu saya kalau betul-betul orang Minang asli itu jarang mau jadi penyapu jalan, tukang parkir. Kenapa? Bukan karena soal ini profesi apa. Karena dia punya hak ekonomi sebetulnya. Jadi dia tidak perlu mengerjakan pekerjaan. Tip orang Minang itu perempuannya punya pusaka. Cuman kemudian terjadi kasus-kasus. Kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dari pengawasan pengelolaan ini. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginin. Tidak ada lagi warisan yang bisa dikelola. Akhirnya tidak ada lagi sumber ekonomi. Tidak ada lagi hak-hak yang mereka bisa dapatkan. Mungkin karena faktor eksternal, faktor mental, pendidikan, semua kan faktor itu saling berkaitan satu sama lain. Akhirnya tidak punya sumber ekonomi, mereka tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Tidak semua kaum punya mama, punya anak laki. Tidak semua ditakdirkan harus satu ibu itu punya anak laki. Dan memang tidak semua kan, itu soal takdir. Nah, itu yang menyebabkan mereka harus keluar. Kadang merantau, kadang harus bekerja, kadang harus mencari nafkah. Nah, itu yang menyebabkan mereka harus turun ke jalan. Ya, jadi misalnya perempuan itu ditinggal suaminya segala macam, dia punya pegangan itu ya tanah. Sebetulnya dia punya, itu gunanya diwariskan. Makanya tidak perlu bisa mohon maaf dia harus keluar rumah jadi wanita karir. Bekerja sebagai kan ada tuh prostitusi atau perdagangan manusia segala macam gitu kan. Iya. Karena mereka sudah punya pegangan, jadi tidak ada alasan ekonomi. Alasan ekonomi sebetulnya nggak ada, cuman ada akhir-akhir ini kita perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan itu kan terjadi setiap masa.
ada perubahan-perubahan yang menyebabkan faktor-faktor sumber ekonominya tidak bisa lagi dimanfaatkan, tidak bisa lagi didapatkan. Karena faktor-faktor ini banyak kajiannya, kasus-kasusnya kan banyak sering terjadi. Nah itu yang menyebabkan perempuan keluar. Merantau akhirnya. Merantau. Ada yang merantau, ada yang tetap tapi tetap harus bekerja. Nah ini bukan jadi bekerja saat ini bagi perempuan Minang atau perempuan Sumatera tidak sekedar eksis saja. Kalau sekarang kan faktor mereka keluar bekerja aktif di luar kan banyak faktor juga, karena eksistensi, karena memang mereka ingin membagi ilmu yang sudah mereka dapatkan, karena ingin menjalankan fungsi mereka sebagai khalifatul. Jadi mereka sambil dakwah, sambil mengelola satu aktivitas yang sifatnya positif, kemudian tertarik ke politik, mengurus politik kan, makanya banyak juga perempuan Minang masuk parlemen, masuk partai, atau menjadi birokrat. Banyak sekarang semua. Jadi bekerja tuh bukan karena terlihat ekonomi ya, tapi bukan karena lagi memang sekarang ingin, perubahan, itu yang namanya perubahan. Ingin mengabdi ke masyarakat. Macam-macam alasannya. Jadi perempuan sekarang di Minangkabau itu sudah tidak terikat lagi dengan Ajong Paranginan ini, tapi tetap mereka ingat fungsi di dalam itu. Cuman tidak semuanya lagi sebagai Ajong Paranginan karena faktor-faktor tadi. Fungsi Ajong Paranginan ini yang sekarang udah langka saya rasa.